Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pesertanya sudah 90 orang. Mas Duha, bisa kita mulai ya? Mana Mas Duha? Baik, sebelum kita mulai, saya pastikan dulu para narasumber sudah hadir bersama kami. Ibu Lisa, Bu Lisa sudah hadir belum ya? Kemudian Pak Asep sudah bergabung? Ya Pak, selamat pagi. Assalamualaikum, sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Kemudian Pak Boy Jaya Wibawa dari Kepala Dinas Pendidikan Bali, Provinsi Bali, sudah bergabung. Izin, Mbak. Sudah. Bapak mewakili Pak Boy? Baik. Pak Kadis. Mewakili Pak Kadis siapa ya? Baik. Ya. Kita mulai saja diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat semua dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bertemu dalam rangka webinar tentang generasi Z dan milenial yang didorong untuk sadar gizi. Karena memang posisi generasi muda ini menjadi sangat penting dalam siklus kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus kita nantinya, gitu ya. Bapak sekalian, di room pertama ini saya ingin Mursalin akan memfasilitasi proses diskusi dan kita akan secara khusus membahas tema generasi Z membangun negeri dengan makanan bergizi seimbang, gitu ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia ini sekarang 270 juta ya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Dan lebih dari 30%-nya itu adalah anak-anak yang lahir di atas tahun 97 atau disebut sebagai generasi Z, gitu ya. Jadi lebih dari sepertiga penduduk Indonesia itu adalah generasi muda. Bayangkan kalau generasi-generasi muda ini status gizinya itu buruk, yang tentu akan mempengaruhi kualitas kehidupan bangsa dan negara kita nantinya. Data menunjukkan dari pola konsumsi, Bapak Ibu sekalian, ternyata 95% anak usia 10 sampai 24 tahun itu 95% kurang mengkonsumsi buah dan sayuran, gitu ya. Kemudian 32% itu ternyata anemia, gitu. Kemudian mereka sudah mulai obesitas, gitu. Kemudian pada usia 10 sampai 19 tahun berdasarkan data riset kesehatan dasar, perempuan kita sudah mengalami kehamilan itu 58,8% dan 85%-nya itu pada usia 20 sampai 24 tahun. Bayangkan kalau kemudian generasi-generasi ini kurang gizi Bapak Ibu sekalian. Dia akan merugikan dirinya sendiri dan tentu saja dia juga akan merugikan generasi yang akan datang karena dia akan melahirkan anak-anak yang bisa saja kalau dia mengalami kurang gizi maka anak-anak yang akan menjadi kurang gizi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membahas tentang masalah itu telah hadir bersama kita 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Beliau adalah Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, dan Olahraga dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya sapa terlebih dahulu. Bu Risa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Iing. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat semuanya, alhamdulillah. Nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang memperkuat peran remaja dalam pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku. Ya. Kemudian terima kasih Ibu sudah bergabung. Kemudian yang kedua telah hadir bersama kita Bapak Asep Sopari. Beliau adalah koordinator pengembangan di Ibu Bu Lisa, Pak Iing. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Asep. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Kemudian
yang juga terakhir bersama kita Pak Dana, beliau mewakili Pak Joyo adalah wakilan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali. Pak terlebih dahulu Pak Dana, selamat siang Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu narasumber ketiga, mungkin kita bisa mulai. Di sisi kita punya waktu sampai untuk menyelesaikan sesi di kelas ini. Masing-masing narasumber nanti akan menyampaikan materi selama 10 menit. Baik, untuk yang pertama saya mau dari KPP memberikan materinya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Asep dan dengan sumber dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Bali. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama. Salam kebajikan, salam maksud kami yang sebenarnya menarik sekali ya, bagaimana kita nanti menguatkan peran remaja ya. Tadi disampaikan oleh remaja kita luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari struktur penduduk ini kan memang 30% lebih itu adalah anak-anak. Kalau kita bicara pemuda yang sampai usia 30 tahun itu adalah sekitar 16 sampai 30 tahun itu adalah sekitar 24%-an. Jadi sementara kita juga lihat bahwa struktur penduduk kita Gen Z dan juga milenial itu lebih dari 50%. Jadi memang sangat penting bahwa ternyata ya sih nanti kita memang erat sekali dengan isu yang terkait dengan isu budaya, ekonomi, kemudian isu gender juga yang menyebabkan anak-anak itu jadi didorong untuk atau mungkin menjadi pilihan mereka juga untuk segera menikah di usia muda. Dan kita tahu pada saat mereka menikah di usia muda, mereka belum siap secara fisik, psikologisnya juga, yang kemudian ini juga bisa melit kepada atau mendorong terjadinya stunting. Kita juga masih menghadapi kelahiran di usia anak dan remaja. Nah, ini adalah gambarannya 15-19 tahun nih ya, kelahiran di usia 15-19 tahun yang masih cukup tinggi kalau kami melihat dari datanya. Bahkan yang 10 sampai 14 tahun pun juga ada. Jadi semakin muda nih anak-anak yang kemudian melahirkan. Bayangkan anak-anak yang belum siap kemudian dipaksa untuk melahirkan, yang tentunya apa yang bisa kita gambarkan di sini adalah tadi kasus stunting yang semakin sulit nanti kalau kita mau menurunkannya. Karena pada saat kita lihat di sini ada beberapa studi yang mengatakan bahwa 43,5% kasus stunting itu terjadi pada ibu berusia 14-15 tahun. Bisa dipahami karena mereka belum siap dari sisi psikologisnya, fisiologisnya juga belum siap. Kemudian juga 22,4% itu terjadi pada ibu yang punya anak pada usia 16-17 tahun. Jadi ini yang menjadi catatan. Lanjut, kemudian kalau kita bicara perilaku berisiko pada anak-anak yang juga mendorong bisa terjadinya stunting, ini juga sangat sangat banyak ya. Jadi kan kita harus mempersiapkan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPKBN bahwa kita harus mempersiapkan remaja kita untuk nanti mereka siap pada saat mereka harus memasuki kehidupan berkeluarga, supaya nanti mereka siap pada saat mereka harus bereproduksi nih bagi perempuan, remaja putri atau remaja perempuan. Sementara mereka masih dihadapkan pada isu-isu bahwa perilaku berisikonya juga masih cukup tinggi. Masih cukup di mana konsumsi alkohol, ini juga menjadi satu catatan yang kelihatannya menjadi catatan kita. Belum lagi perilaku seks peranak. Nah, ini juga menjadi catatan lagi. Ini adalah isu-isu yang kita hadapi di kalangan remaja kita saat ini. Lanjut, kemudian kita juga masih menghadapi situasi remaja, yang dimana kita lihat di sini prevalensi stunting pada remaja 13-15 tahun. Kalau kita lihat masih banyak provinsi-provinsi yang di atas rata-rata nasional. Demikian juga untuk yang remaja 16-18 tahun. Kemudian juga masih banyak juga perempuan hamil di usia remaja sebenarnya kita katakan yang mengalami kondisi kronis, kan mereka sedang hamil, mereka mengalami kekurangan kronis, bagaimana dari anak yang dikandungnya. Jadi ini catatan yang kita lihat, dan saat ini memang Indonesia merupakan negara dengan beban ganda yang sangat banyak ya, ada kekurangan makronutrien, terus kemudian juga ada terkait dengan overweight dan seterusnya. Ini saya kok hilang. Nah, ini yang kemudian kita lihat tadi bahwa stunting ini sifatnya multidimensi ya, karena ini semuanya tergantung kepada bagaimana
kita bicara tentang pola pengasuh, bagaimana pemahaman dari ibu terkait dengan pentingnya gizi di masa 1000 HPK. Masih juga ada keluarga-keluarga tetangga yang kekurangan akses di dalam makanan bergizi dan seterusnya. Semuanya ini sebenarnya kalau kita lihat sangat kental dengan, kalau kebetulan karena kami menangani gender, sangat kental dengan isu gendernya. Karena banyak sekali bahwa pengasuhan itu dibebankan kepada si ibu. Si bapaknya tidak ikut terlibat misalnya dalam hal pengasuhan. Ini adalah isu gender yang terjadi. Jadi ini adalah gambarannya bagaimana stunting ini sifatnya multidimensi. Dan kemudian kalau kita lanjutkan saja, next, saya ingin cepat bagaimana kita bicara terkait dengan kerentanan, ya, beban ganda dan juga yang menyebabkan akhirnya pada orang laki bahwa kalau laki-laki sebagai pencari nafkah harus diberi makan yang lebih banyak lah dibandingkan perempuan, dia masih melakukan hal tersebut, sehingga akibatnya inilah yang terjadi di mana prevalensi ketidakcukupan pangan ini masih cukup tinggi pada saat kita bicara perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, inilah gambarannya. Lanjut, ini dalam remaja jadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam status nasional kita, di mana pada saat kita bicara remaja itu adalah menjadi bagian dari SDM. Inilah kemudian di dalam prioritas nasional ketiga dan juga nanti di prioritas nasional keempat, ada upaya yang kita lakukan untuk memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatannya, termasuk gizi, termasuk produksinya, kemudian bagaimana kita meningkatkan pemahaman kepada ibu di asuhan, kemudian juga bisa tumbuh berkualitas. Termasuk kita bicara tentang meningkatkan peran dari partisipasi perempuan juga. Lanjut. Nah, ini adalah juga termasuk kita katakan bahwa sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas dari anak-anak kita adalah meningkatkan dari kualitas keluarganya. Jadi bagaimana kita menyiapkan berkeluarga itu menjadi salah satu poin penting di dalam prioritas di dalam RPJMN. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja bagaimana kita ingin menunjukkan begitu kompleksnya penyebab dari stunting, ya, yang dimana sebenarnya ada penyebab-penyebabnya, termasuk di bawahnya ini ada kaitan dengan ekonomi, masalah sosialnya, masalah budayanya, dan seterusnya, yang kemudian menyebabkan adanya tadi rumah tangga yang rawan pangan, pola asuh dan seterusnya. Dan ini yang menyebabkan kemudian asupannya tidak adekuat, kemudian penyakit infeksi yang menyebabkan malnutrisi pada ibu dan anak, dan ini memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Yang sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya merupakan permasalahan yang lintas generasi, kemudian kita juga melihat lintas sektor, yang artinya harus dilakukan upaya-upaya yang terintegrasi yang untuk bisa menjawab isu permasalahan itu. Dan ternyata kalau kita lihat di sini kembali isu gender itu sangat mengemuka di dalam semuanya. Lanjut. Ini hanya mengingatkan kembali upaya konvergensi percepatan penurunan stunting yang akan dilakukan, di mana sebenarnya salah satu kelompok sasaran kita di dalam melakukan upaya konvergensi ini untuk menjawab kelima pilar percepatan pencegahan stunting dengan intervensi gizi spesifik dan sensitifnya, salah satunya adalah kelompok sasarannya adalah remaja. Nah, makanya menjadi penting sekali kita memberikan informasi yang jelas kepada remaja, dan bagaimana mengajak remaja juga ikut aktif menyampaikan informasi itu kepada peer mereka, kepada remaja-remaja lainnya. Jadi ini yang ingin kami sampaikan, kami tekankan. Lanjut. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat penting sekali, bagaimana kita melakukan komunikasi untuk perubahan perilaku di mana remaja sebagai sasarannya. Jadi pada saat kita bicara komunikasi perubahan perilaku, kita harus menggunakan proses komunikasi yang strategis untuk mempromosikan perilaku yang positif. Tadi kita masih menghadapi perilaku-perilaku yang mungkin tidak baik, ya kita katakan yang negatif gitu. Nah, ini yang harus kita siapkan, bagaimana membangun komunikasi yang strategis bagi para remaja ini, dan ini harus kita lakukan secara komprehensif dan berjenjang, baik dari sisi kebijakannya, dari sisi organisasi masyarakatnya, maupun kepada individunya. Jadi ini yang kemudian menjadi target sasaran kita. Karena kita lihat bahwa remaja ini merupakan window opportunity yang sangat bisa kita garap, ya. Tadi kita katakan mereka sangat sensitif nih, mereka tuh individu yang sangat sensitif. Mereka ini yang harapannya nanti bisa kita perkuat untuk bisa menjadi generasi yang tadi berkualitas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN, jangan sampai kita punya remaja yang kemudian tidak berkualitas sehingga kita tidak bisa menikmati yang namanya bonus demografi ini. Ini yang menjadi sangat penting.
Jadi ini yang kemudian harus kita lihat tahapan-tahapannya, bagaimana kita kemudian memberikan awareness, meningkatkan awareness bagi remaja untuk merubah perilaku mereka supaya mereka sadar bahwa mereka harus memperbaiki gizi mereka dan mereka bisa membantu untuk mencegah stunting dengan mempersiapkan diri mereka sendiri. Nah, ini memang ada tahapannya di mana ada prakontemplasi, di mana mereka mungkin belum sadar apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian tahap berikutnya adalah kontemplasi, mereka bisa mengenali apa yang menjadi masalah di lingkungan mereka terkait dengan isu stunting, dan kemudian mereka bisa melakukan upaya-upaya perubahan sampai kepada praktik-praktiknya dan juga mempertahankannya. Ini butuh kerjasama lintas sektor untuk bisa memberikan kesadaran, memberikan penyadaran bagi remaja. Dan untuk itu perlu pesan kunci yang menarik. Ini yang menjadi sangat penting. Pesan kunci yang menarik serta komunikator yang tepat gitu. Nah, communicator ini tadi saya katakan belum tentu harus orang dewasa menyampaikan kepada si remaja. Bisa jadi remaja bisa menyampaikan kepada remaja lain. Gitu. Karena seringkali remaja lebih senang bicara dengan remaja-remaja sesama remaja. Gitu. Nah, ini yang menjadi sangat penting sekali, serta menggunakan media yang tepat. Karena sekarang anak-anak remaja kita ini sudah sangat canggih ya, kalau kita bicara tentang media untuk komunikasi, informasi, itu mereka sangat canggih. Nah, ini yang harus disesuaikan. Lanjut. Nah, ini adalah pesan-pesan kunci, Bapak Ibu, pada saat kita bicara untuk mencegah stunting bagi kelompok remaja yang sebaiknya bisa diberikan pada anak remaja, kepada calon ibu juga, dan juga kepada nanti calon suami dan keluarganya juga. Nah, ini yang penting. Pesan kunci pertama ini adalah memastikan bahwa mereka sadar, stunting itu ada loh. Kadang-kadang kita belum banyak yang nggak paham bahwa apa sih stunting? Stunting itu emangnya ada ya? Itu apa sih? Gejalanya seperti apa? Nah, ini yang harus kita kuatkan. Pesan kunci yang pertama. Ini kami mengambil informasi ini dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Jadi pesan kunci pertama ini adalah bagaimana kita memahami stunting itu ada, gejalanya seperti apa, dan apa yang menyebabkan stunting itu tuh harus mereka pahami gitu. Nah, informasi pendukung yang penting adalah bagaimana kita juga memberikan pemahaman kepada remaja bahwa kalau kita hamil di usia remaja, sementara kita lihat ya angka kehamilan di usia remaja kita masih cukup tinggi ya, bahwa ini juga melit atau menyebabkan anak-anak kita nanti stunting. Bahwa kalau remaja itu kurang gizi, anemia, ini juga nanti bisa meningkatkan risiko bahwa bayi yang dilahirkan ini juga stunting. Nah, informasi ini yang harus disampaikan sebagai pesan kunci yang pertama tadi. Kembali lagi, kita harus mengemasnya tadi tentunya dengan bentuk-bentuk yang kreatif ya, yang lebih informatif gitu bagi anak-anak remaja. Lalu pesan kunci yang kedua bahwa stunting ini dapat dicegah dan pencegahannya dilakukan sejak dini. Nah, ini upaya pencegahan baik mulai dari individunya mandiri gitu ya, dan juga bagaimana kita memastikan intervensi sensitif dan spesifik ini bisa berjalan. Ini yang harus disampaikan kepada remaja juga bahwa stunting itu bisa dicegah loh gitu. Nah, ini yang penting. Tidak hanya kita mengenali, kita tidak hanya tahu bahwa ada, kita tahu penyebabnya, tapi kita harus bisa memberikan pemahaman ini bisa dicegah gitu ya. Kalau mereka misalnya merencanakan dan menyiapkan keluarga secara bijaksana. Jadi penyiapan kehidupan berkeluarga yang tadi kami sampaikan sebagai bagian dari prioritas nasional keempat, itu adalah upaya kita untuk menyiapkan juga remaja-remaja kita siap pada saat mereka harus berkeluarga nantinya. Dan kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN bahwa perlu informasi mengenai jangan sampai atau kita menghindari yang namanya 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak. Nah, ini yang harus kita hindari dan juga menghindari perilaku-perilaku berisiko lainnya. Termasuk bagaimana melakukan pola hidup bersih sehat. Ini yang harus kita sampaikan pesan-pesan kunci ini, termasuk memastikan bagaimana asupan gizi seimbang yang kemudian juga diikuti dengan minum tablet tambah darah bagi yang memang menghadapi masalah tersebut. Ini yang harus disampaikan. Mereka harus paham apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya jangan sampai kalau mereka nanti harus berkeluarga, harus bereproduksi, itu mereka bisa memiliki anak-anak yang berkualitas tadi. Kemudian pesan kunci yang ketiga adalah pentingnya solidaritas dalam mempraktikkan PHBS di kalangan masyarakat. Karena ini yang perlu kami sampaikan. Stunting ini tidak bisa dikerjakan hanya individu-individu atau hanya sektor-sektor tertentu saja, tapi ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat sekitarnya. Jadi ini yang harus kita pastikan bagaimana anak-anak muda kita yang sedang produktif ini harus benar-benar kita arahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif.
Ini yang harus kita dorong, mereka harus bisa bergaul dengan bijaksana, tadi yang mencegah perilaku-perilaku berisiko, ini yang harus kita pastikan, dan ada partisipasi aktif dalam pemeliharaan kesehatan keluarga sejak dini. Dan saya pikir partisipasi aktif ini tidak hanya bicara tentang diri sendiri dan keluarga, tapi bisa juga mereka nanti ikut berpartisipasi di masyarakat. Nah, ini yang menjadi sangat penting sekali, pesan kunci yang harusnya kita sampaikan kepada anak-anak, pada remaja kita. Lanjut. Nah, peran remaja di dalam melakukan upaya untuk perbaikan gizi dan pencegahan stunting ini tadi, tentunya dimulai dari diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri dengan olahraga, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi, tidak merokok, menjauhi narkoba, mencegah tadi perilaku-perilaku berisiko lainnya. Ini yang harus mereka lakukan, menjaga kesehatan diri sendiri, lindungi diri sendiri, lindungi tubuh kita sendiri, hargai tubuh kita. Itu yang selalu kami ingatkan kepada teman-teman remaja kita. Itu yang harus kita perkuat. Mempersiapkan diri untuk dapat menjadi anggota keluarga yang mandiri secara sosial maupun ekonomi. Tentunya dengan memastikan kualitas mereka, kapasitas mereka untuk pendidikan itu harus kita perkuat, dan sehingga mereka bisa nanti mendapatkan kerjaan yang layak. Ini yang harus kita persiapkan. Sebagai nanti mereka tentunya harus menjadi anggota yang mandiri, gitu ya. Di masyarakat mereka nanti akan harus masuk sebagai anggota keluarga yang mandiri. Nah, ini yang harus kita siapkan. Mempersiapkan menjadi orang tua. Nih, penyiapan kehidupan berkeluarga harus dilakukan sejak remaja, bukan yang ngajarin mereka segera cepat-cepat menikah, bukan. Tapi tadi memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita supaya nanti pada saat kita harus bereproduksi dalam keluarga itu ya, dalam rumah tangga itu siap dari sisi fisik, dari sisi psikologisnya. Ini yang selalu seringkali ditanya, kalau penyiapan kehidupan berkeluarga judulnya kita dorong-dorong mereka dong cepat-cepat kawin gitu. Itu salah kaprah. Yang kita pastikan di sini adalah menyiapkan tadi bahwa kita harus memastikan anak-anak kita paham hal-hal apa yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Kerugian kalau misalnya mereka menikah cepat-cepat gitu ya, pasti terputus untuk mereka menikmati hak-haknya, hak pendidikan, hak kesehatan, mereka pasti terputus itu. Berperan aktif dalam pencegahan stunting dan menjadi peer educator. Ini yang saya katakan, pentingnya peer educator. Karena tadi bicara komunikasi seringkali lebih mudah kalau kita bicara antar remaja. Tidak kita seringkali mereka nih orang tua ngomong apa sih? Nah, ini yang seringkali menjadi sangat bagus sekali kalau kita bisa menjadi peer educator bagi sebaya. Ini sedikit satu slide lagi hanya ingin menunjukkan bagaimana peran KL ya di dalam menyampaikan pesan kunci strategis, di mana kita harus menetapkan pesan kunci yang tepat dan strategis, memilih media informasi yang tepat tadi saya sampaikan, koordinasi kerjasama lintas sektor, serta pembagian peran tanggung jawab yang jelas di dalam menyampaikan KIE-nya nanti, termasuk mengawal perubahan perilaku bagi remaja dan meningkatkan kapasitas remaja sebagai individu, sehingga nanti mereka juga bisa ikut, ya selain individunya itu ya tadi, bisa juga ikut terlibat di dalam mendorong remaja-remaja lain sebagai peer educator tadi, dan memastikan terpenuhnya ketersediaan SDM, anggaran, dan dukungan logistik dan kemitraan. Jadi ini adalah beberapa catatan yang bisa kami sampaikan pada saat kita bicara bagaimana kita menyiapkan remaja dengan memastikan komunikasi yang tepat ya untuk perubahan perilaku bagi remaja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risa atas paparannya. Mohon maaf jadi keburu-buru ya. Padahal materinya sangat menarik. Tadi Bu Risa menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa memang secara kuantitatif proporsi remaja kita itu sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah total populasi. Hanya sayang memang kita masih punya banyak masalah gitu ya, termasuk pola konsumsi. Kalau lihat data Riskesdas itu 76% itu mereka mengkonsumsi makanan berpenyedap lebih dari 1 kali per hari. 46% itu mengkonsumsi makanan dan minuman manis lebih dari 1 kali sehari gitu. Tadi Bu Risa juga menyampaikan stunting kita di tingkat remaja juga tinggi, perkawinan anak juga tinggi gitu ya. Seks nikah juga tinggi gitu ya. Jadi memang kita cukup prihatin dengan kondisi remaja yang sekarang. Kalau kita segera tidak antisipasi, maka kita akan punya generasi yang kemudian perlu kita khawatirkan ke depan. Tadi Bu Risa juga menyampaikan bahwa dalam RPJMN sudah ditetapkan bahwa salah satu prioritasnya adalah memang mengarah pada remaja yang bersifat cross-cutting dalam berbagai prioritas pembangunan yang ada. Gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kampanye perubahan perilakunya, Bu Risa menyampaikan pentingnya adanya pesan kunci. Apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada remaja terutama terkait dengan perbaikan status gizi mereka,
baik itu stunting, nursing maupun underweight, gitu ya. Kemudian pemilihan media yang tepat. Kita tahu generasi Z ini kan generasi yang lahir dan sangat akrab gitu dengan teknologi. Ya, mereka lebih canggih daripada generasi kita gitu ya. Jadi pemilihan media ini menjadi sangat tepat gitu ya. Bagaimana sih media-media yang selama ini digunakan. Kemudian yang ketiga, perlunya koordinasi lintas sektor karena remaja ini ditangani oleh banyak pihak gitu. Dan pemerintah juga pasti memerlukan dukungan dari lembaga non pemerintah. Kemudian yang keempat, pentingnya peningkatan kapasitas untuk remaja itu sendiri, dan yang terakhir, resources, baik itu dana maupun sumber daya untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan remaja. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Lisa atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, nanti di akhir kita akan diskusi. Silakan dituliskan di chat atau raise hand. Nanti kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Pak Asep Sopari untuk menyampaikan materi tentang Duta Genre. Kita tahu bahwa BKKBN ini punya program Duta Genre. Itu bagaimana sih perannya Duta Genre ini dalam melakukan edukasi kepada teman sebaya. Tadi Bu Lisa menyampaikan tentang peer-to-peer learning, gitu ya. Itu memang salah satu strategi yang sangat efektif kalau bicara konteks remaja. Nah, Pak Asep nanti akan menyampaikan bagaimana Duta Genre bisa berperan dalam melaksanakan komunikasi antar teman sebaya ini. Waktu saya persilakan ke Pak Asep. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iing, Bu Lisa, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Izinkan saya share screen ya. Ya, Bapak Ibu, kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang Duta Genre ya, sebagai peer educator dalam mengedukasi teman sebayanya, terutama terkait kesehatan ya, lebih spesifik lagi kesehatan reproduksi dan gizi. Ini sangat nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Lisa ya, bahwa kami di BKKBN itu sejak tahun 2000-an ya, 2001 itu memang menjadikan remaja sebagai aktor, tapi memang bertahap ya, bertahap kualitas memerankannya itu. Nanti kita di slide ini akan bicara tentang bagaimana meaningful, melibatkan remaja yang meaningful itu seperti apa gitu ya. Dan kami sedang mencoba untuk ke tahap sana. Nah, Bapak Ibu berbicara terkait dengan remaja sebagai individu, ini yang di gambar paling kiri ini adalah gambar ini teori ekologi ya, bahwa individu itu termasuk di dalamnya remaja yang sekarang lagi kita bahas ini adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, lingkungan ini dibagi menjadi lingkungan mikro, meso, ya, ekso, dan makro sistem. Gitu ya. Nah, menurut teori ini, salah satu yang paling berpengaruh terhadap individu, terutama remaja, ya, adalah peer, teman sebaya, dan juga keluarga. Tentu lingkungan lain juga berpengaruh, termasuk ini lokal politik, jadi pemerintah daerah sangat berpengaruh di sini. Kemudian social service kayak fasilitas untuk nongkrongnya anak remaja, fasilitas kesehatan yang untuk remaja juga penting. Tapi yang paling berpengaruh di sini menurut teori ini, dua di antaranya adalah yang lingkungan mikro itu adalah peer dan keluarga. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu di gambar yang sebelah kanannya. Ini hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia ya, tahun 2017. Dan di tahun 2020 juga ini angkanya nggak begitu jauh berbeda ya. Survei ini kepada remaja usia 15 sampai dengan 24 tahun ditanya apakah mereka diskusi terkait dengan kesehatan reproduksi itu dengan siapa gitu ya. Ada beberapa pilihan dengan teman, ibu, ayah, saudara, dan sampai ke pemuka agama. Nah, mayoritas dari remaja yang disurvei dari responden ini mengaku 62% nih yang merah ya, yang paling kiri itu, 62% mereka mengaku diskusi terkait dengan kesehatan reproduksi yang mereka alami ya, misalnya terkait
menstruasi yang sakit, kemudian mimpi basah dan lain sebagainya, pacaran dan lain sebagainya, itu dengan teman sebayanya. Ya, yang perempuan 62%, yang laki-laki itu mengaku 51%. Ya, artinya lebih dari separuh remaja di Indonesia itu mengaku diskusi terkait kesehatan reproduksi dan mungkin juga terkait hal-hal lain. Kesehatan reproduksi saja yang masih dianggap tabu, mereka bicara dengan temannya, apalagi hal-hal yang tidak tabu gitu ya, asumsinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan keluarga? Nah, di lingkaran yang kedua ya, itu ada peran ibu dan ayah. Siapa yang dipilih oleh mereka ya, yang selama ini mereka diskusi gitu ya. 53% remaja perempuan memang mengaku diskusi atau curhat terkait cash pro itu dengan ibunya. Ya, remaja laki-laki 11% yang mengaku diskusi dengan ibunya. Nah, tetapi yang peran ayah di sini memang sangat minim sekali ya, yang mengaku diskusi dengan ayah. Bisa kita lihat perempuan hanya 4% dan kemudian laki-laki hanya 8% yang mengaku dengan diskusi dengan ayah. Artinya kehadiran ayah di sini di setiap keluarga perlu ditingkatkan gitu ya. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh teori ekologi ini dapat diverifikasi kebenarannya oleh hasil survei demografi Indonesia ya, yang memang itu betul bahwa remaja di dunia dan juga di Indonesia termasuk dipengaruhi oleh teman sebayanya. Nah ini Bapak Ibu, oleh karena itu kalau mereka curhat dengan teman sebayanya, kita berarti memerlukan teman sebaya yang punya pemahaman atau informasi yang tepat, supaya ketika dia memberikan informasi menjadi teman curhat dapat mengarahkan, memberikan informasi yang benar, ya, karena banyak fakta terjadi bahwa teman sebaya yang mereka anggap mampu menyelesaikan solusi masalahnya, bisa diajak curhat dan sebagainya, itu ya tadi memberikan informasi yang salah ya, dan juga mengarahkan ke hal-hal yang tidak baik ya. Oleh karena itu di sini menjadi alasan pentingnya remaja-remaja yang dibentuk menjadi pendidik dan konselor bagi sebayanya, supaya tadi ketika ada teman yang curhat, yang mau diskusi, dia mampu memberikan informasi yang tepat dan juga menjadi tempat curhat yang nyaman dan yang nyaman lah buat si remaja itu sendiri gitu, sehingga dia tidak memilih yang lain. Karena jangan sampai misalnya temannya memberikan informasi yang tidak baik, kemudian tidak enak juga diajak diskusi, sementara di keluarganya sendiri seperti itu ya, orang tua sibuk tidak bisa diajak diskusi, dia akhirnya memilih searching di Google, sementara informasi di Google juga kan nggak. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu kami di BKKBN sejak tahun 2000-an ya mencoba memerankan remaja, karena tadi pentingnya remaja sebagai peer educator tadi ya. Kemudian, jadi kalau dilihat dari bawah di sini, Bapak Ibu ya, itu ada remaja-remaja di sebuah wilayah, kemudian mereka dilibatkan dalam PIK remaja di sekolah maupun di luar sekolah ya, kemudian dilatih menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya, jadi ada pelatihannya ya. Kemudian, nah mereka ini kemudian diapresiasi, dipilih ya di tingkat kabupaten menjadi duta. Jadi duta genre itu secara konsep adalah apresiasi, ya bukan pemilihan seperti duta kecantikan dan lain sebagainya, tapi memang apresiasi terhadap remaja-remaja yang sudah berperan optimal sebagai pendidik dan konselor sebaya di PIK remaja, kemudian dipilih ya menjadi duta di kabupaten, kemudian ada lagi duta di provinsi dan duta di nasional. Jadi ada pemilihannya. Jadi bukan sekedar bukan seperti pemilihan kontes kecantikan dan lain sebagainya ya. Jadi memang apresiasi terhadap tadi si remaja-remaja yang sudah berperan aktif secara maksimal menjadi pendidik dan konselor bagi sebayanya. Bapak Ibu, tentu kalau ditanya efektivitas duta genre, dan bukan cuma program duta genre ya, tapi juga mungkin program-program lain di kita yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai sasarannya ya. Jadi memang kuncinya dari sebuah program yang menyasar anak dan remaja adalah melibatkan
mereka secara aktif atau meaningful, yang bermakna ya, yang meaningful youth participation. Jadi kami memang sekarang sudah mulai mencoba menerapkan ini, Bu Lisa dan Bapak Ibu semua ya. Jadi dengan melibatkan remaja secara bermakna, ya, suatu kebijakan atau program dapat menjawab kebutuhan remaja karena memang digali dari mereka ya permasalahannya itu, dan juga melibatkan mereka, dan secara efektif bisa mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan karena dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, dan mereka sebagai aktornya. Jadi kata-kata kuncinya adalah pertama, melibatkan remaja dalam sebuah program itu secara aktif, karena banyak juga yang melibatkan mereka tetapi hanya sebagai objek saja, hanya sebagai sasaran saja. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya kategori-kategori pelibatan remaja di kita itu seperti apa. Kemudian dengan melibatkan remaja sebagai aktor, kita juga dengan sendirinya menguatkan kemampuan si remaja sendiri ya, daya kritisnya untuk mengenali dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, jadi program itu tidak dibuat diinisiasi oleh orang dewasa, tapi memang by mereka yang memerlukan itu, gitu ya. Dan mereka yang bisa menggali potensinya dengan cara apa untuk kebutuhan itu supaya terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga, kebijakan program lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak muda ya tentu. Kemudian menjamin substansi sampai dan dipahami, karena tadi Bu Lisa menyampaikan komunikatornya remaja, bahasanya otomatis adalah remaja, dan cara menyampaikannya juga dengan cara-cara yang remaja, yang relate dengan remaja gitu. Karena terus terang kami juga dulu ya pelatihan itu ya, pelatihan pendidik CBD itu adalah orang dewasa, dan di situ kami melihat bahwa oh berarti ini nggak pas karena dari orang dewasa ke orang remaja. Nah, kami mulai mencoba mulai tahun 2020 kemarin, master trainer itu remaja, 100% remaja. Jadi mereka dalam TOT, dalam pelatihan apapun, ya 95% adalah remaja, ya, orang dewasa, dan pengelola programnya hanya sedikit saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan melibatkan remaja secara bermakna, juga berarti mengimplementasikan youth adult partnership. Jadi orang dewasa dan orang remaja yang bekerja sama gitu ya, dengan sendirinya membangun lingkungan yang kondusif antara remaja dan orang dewasa, karena banyak fakta tidak akur ya. Orang dewasa terutama pengelola program seperti kita nih, pemerintah misalnya inginnya begini, remaja inginnya begini itu. Akur. Dengan melibatkan mereka secara bermakna, orang dewasanya bisa mengendurkan keinginannya, bisa menyesuaikan dengan keinginan anak muda, begitu pun anak muda bisa mempercayai orang dewasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, dalam pelaksanaan prinsip meaningful youth participation itu ada istilahnya bunga partisipasi, ada tangga partisipasi gitu ya. Nah, ini kita lihat yang yang tangga partisipasi misalnya ya. Nah, ini partisipasi remaja itu ada tahap-tahapannya ya gitu. Mulai dari bawah yang kanan ini dengan tahap manipulasi misalnya ya. Kemudian hanya sebagai dekorasi, hanya pemanis saja, misalnya remaja hanya sebagai mengalungkan bunga misalnya gitu ya. Ketika datang pejabat, kemudian tokenisme itu kan hanya formalitas saja, kemudian sampai ke levelnya naik, misalnya remaja dilibatkan dalam mengambil keputusan, melakukan aksi, dan lain sebagainya. Di mana posisi orang dewasa itu bisa pengelola program, pemerintah daerah, dan lain sebagainya, termasuk swasta ya. Ini di sini, bagaimana si tangga ini disangga oleh kita sebagai orang dewasa supaya si remaja tadi melalui tahapan-tahapan tangga-tangganya itu dengan baik gitu ya. Harapannya kita memang di yang tangga yang paling atas ini. Jadi remaja dan orang dewasa itu bekerja sama dalam mengambil keputusan, melaksanakan program, kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang bunga partisipasi ya, yang sebelah kiri tadi bahwa partisipasi remaja itu dibangun oleh akar ini ya. Pertama adalah kebebasan dalam memilih, informasi yang tepat, pilihan, disediakan pilihan-pilihan, kemudian tanggung jawab, dan lain sebagainya ya. Kemudian juga di yang daun-daunnya itu misalnya dibangun oleh orang remaja dan
konsultasi antara orang remaja dan informasi gitu ya. Kemudian melibatkan remaja dalam pemberian informasi. Nah, sampai ke bunga-bunganya ya. Akhirnya ada partnership antara orang dewasa dan remaja ya. Tetapi itu didukung oleh adanya matahari. Nah, ini lingkungan itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti kebijakan, finansial, kemudian juga fasilitas dan lain sebagainya. Di sini mungkin peran-peran kita sebagai orang dewasa, sebagai organisasi pemerintah swasta berperan di sini. Jangan sampai misalnya banyak anak muda yang curhat juga ke saya bahwa ada program-program yang memang dari pemerintah maupun NGO ya karena ada program itu gitu, ada anggarannya. Kalau anggarannya nggak ada ya mereka ditinggalkan gitu, nggak dilibatkan lagi gitu. Oleh karena itu mungkin yang paling penting juga bagaimana keberlangsungan sebuah program yang melibatkan remaja itu bisa ditindaklanjuti. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu implementasi kami mencoba menerapkan pelibatan remaja yang bermakna tadi ya, dalam hal ini Duta Genre dan Pendidik Sebaya. Mulai tahun 2020 kami membentuk program tentang kita. Jadi sampai nama programnya pun kami sesuaikan dengan keinginan remaja ya, tentang kita. Tentang kita itu tentang akunya itu si pendidik sebaya dan kamu itu si remaja-remaja lainnya yang mereka ajak untuk diskusi dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan yang kami lakukan, yang pertama adalah bahwa substansi kami bagi menjadi 4 ya, karena tidak bisa satu substansi disamaratakan oleh kepada remaja yang range umurnya yang jauh. Jadi kami bagi menjadi 3 untuk 10-14 tahun ini materinya, 15 tahun ini materinya, 22 tahun ini materinya. Kemudian materi tidak lagi programatis ya, tapi dibuat maksimal terhubung dengan kehidupan dan pengalaman remaja serta berguna untuk mereka di kehidupan di masa yang akan datangnya. Kemudian, nah ini pendidik sebaya itu dulu hanya dibekali materi bacaan, misalnya mereka kemudian menangkapnya dan kemudian menyampaikan ke teman sebaya, tapi sekarang menjadi modul ya. Jadi modul itu ada metodenya, ada cara bagaimana mereka menyampaikan materi itu gitu. Dan itu memang yang membuat si remajanya sendiri ya, si modul ini. Kemudian metode pembelajaran yang tadinya ceramah menjadi lebih ke partisipatif dan menyenangkan, jadi mereka menjadi peserta sekaligus aktor juga dalam setiap pelatihan gitu ya. Jadi tidak ceramah satu arah saja. Kemudian nah ini yang paling penting, pendekatan dalam pelatihan pun yang tadinya orang dewasa didominasi oleh orang dewasa ya, pelatihnya, trainernya, tapi sekarang itu enggak. Jadi master trainer pun kami pilih dari remaja ya. Jadi kami punya pool trainer, jadi remaja-remaja yang memang dilatih khusus untuk menjadi trainer di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi juga begitu. Nah, ini Bapak Ibu setelah baik ya. Jadi setelah modulnya ada, nah ini praktek kami ya, modulnya ada, kemudian bagaimana mengimplementasikannya ya, bagaimana si modul tadi sampai ke ujung paling kanan ini ke si remaja penerima. Jadi kami melakukan tadi pool of trainer ya, melatih remaja sebagai trainer di sini, kemudian workshop nasional, workshop provinsi, ini semua remaja sasarannya dan pengolah program orang dewasa tadi ya di setiap tingkatan wilayah, termasuk di dalamnya Duta Genre gitu. Tapi memang Bu Lisa ya, ini juga yang menjadi hambatan kami tadi ya, bahwa ini yang ada di tayangan ini hanya sampai ke workshop nasional. Ketika mau dilaksanakan di workshop provinsi tahun ini terhenti karena ya itu tadi tahun ini kita refocusing kan, sehingga ini tidak bisa berjalan optimal. Jadi mereka hanya online dan tidak semua bisa terakomodir gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin kalau memang ke depan kita memang betul-betul konsen terhadap pelibatan remaja ini, tidak hanya sekedar menjadikan mereka sebagai objek. Mari kita semua sesuai dengan peran dan ini masing-masing betul-betul melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif. Bagaimana kita bisa sama-sama dengan mereka untuk mulai dari membuat kebijakan sampai dengan menjadikan mereka sebagai aktor di lapangan yang akan
meneruskan, mendeliver substansi materi yang kita titipkan ini kepada remaja-remaja di daerahnya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas materinya ya. Ini memang Bapak Ibu sekalian, peer-to-peer learning ini menjadi sangat penting karena tadi Pak Asep menyajikan data ya. Ternyata dari hasil SDKI itu 62% remaja putri itu lebih suka diskusinya sama teman-temannya dibandingkan sama ibunya, apalagi sama ayahnya ya. Kalau sama ibunya masih tinggi gitu ya. Remaja putra 51% gitu ya, lebih suka diskusi dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Tapi kita lihat lagi ternyata ibu juga masih menjadi panutan nih buat remaja putri gitu ya. Ini nggak tahu nih apakah ini satu hal yang bagus atau bisa ini menjadi bukti bahwa bias gender ini masih tinggi gitu ya. Bias gender ini kelihatannya ini berarti beban ganda bagi perempuan ini judulnya. Ternyata bias gendernya masih kelihatan gitu ya, bahwa ini dianggap sebagai urusan perempuan gitu ya. Ini menjadi satu persoalan tersendiri. Tapi yang ingin disampaikan bahwa pemberdayaan terhadap remaja itu menjadi penting untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang harus mereka tahu. Pak Asep tadi menyampaikan ada beberapa poin gitu ya yang penting, dari mulai materi yang harus disesuaikan, media yang harus disesuaikan, kemudian ceramah itu nggak lagi sesuai gitu ya, lebih partisipatif, dan bagaimana juga mereka terlibat untuk memberikan pelatihan gitu ya, bukan lagi dilatih oleh orang-orang tua gitu ya yang seringkali tidak cocok dengan usia mereka. Baik, Pak Asep, terima kasih atas paparannya. Nanti buat Bapak Ibu sekali lagi kalau mau bertanya silakan mengacungkan raise hand atau menulis pada kolom chat ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Pak pembicara ketiga kita dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Pak Dinataya. Pak sudah hadir bersama kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Musalim. Ya, Pak. Silakan, Pak. Waktunya 10 menit. Iya. Silakan. Terima kasih, Pak Musalim. Ulang lagi kita pada kesempatan yang baik ini sebenarnya yang hadir menyampaikan ini Bapak Kepala Dinas, karena dengan waktu yang bersamaan ada dua, sebenarnya saya juga menghadiri bersama dengan Bapak Kepala Dinas, ada dua kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama tadi untuk rapat dengan Bapak Sekda jam 9, lanjut jam 10, ditunggu dengan Bapak Gubernur nanti untuk rapat mendampingi Bapak Gubernur dengan Bapak Luhut berkaitan dengan event-event yang sekarang ada di Bali, yang akan dilaksanakan di Bali. Itu saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ini. Dari materi yang disampaikan nanti, kita tidak terlepas daripada bagaimana visi dan misinya Bapak Gubernur. Dengan kita situasi yang ada di Bali, tidak terlepas dari visi dan misi Bapak Gubernur untuk peningkatan atau potensi pelibatan pemuda dalam berbagai kondisi masyarakat ini. Kita tetap mengacu pada visi dan visinya Bapak Gubernur, di mana dalam visi Bapak Gubernur yang berisi tentang nanggung sakit di loko Balinya melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru ini sangat kental dengan melibatkan dari visi misinya Bapak Gubernur, di mana dalam misi Bapak Gubernur itu ada 22 misi, tapi sebelum misi Bapak Gubernur kita lihat dulu 5 bidang prioritas pembangunan Bali yang nantinya akan kita kembangkan dalam visi-visinya Bapak Gubernur. Di mana bidang pertama adalah pangan, sandang, dan papan. Bidang kedua kesehatan dan pendidikan. Di sinilah di bidang 2 ini kita berada dalam visinya Bapak Gubernur dalam 5 bidang prioritas pembangunan Provinsi Bali. Bidang ketiga itu ada jasmani sosial. Misinya Bapak Gubernur ada 22 misi Bapak Gubernur Provinsi Bali, di mana dalam misi 22 misi Bapak Gubernur ada 1 misi yang berkaitan dengan kepemudaan. Itu berada di pada misi 6, di mana pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing
yaitu untuk berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional, dan memiliki jati diri yang kokoh, dikembangkan dalam nilai-nilai kearifan lokal Bali. Itu menjadi visi dari Bapak Gubernur dari jabaran visinya Nangun Caketi Loko Bali. Dari Gubernur untuk pengembangan sumber daya saing tinggi untuk berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh, dikembangkan berdasarkan nilai kearifan lokal ini. Kita jabarkan di mana ada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Di dalam penjabaran inilah di tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ini nanti akan kita masuk ke dalam potensi keterlibatan pemuda dalam perbaikan gizi di masyarakat. Adapun isu strategis di dalam kepemudaan dalam pengembangan misi Bapak Gubernur itu ada 4, di mana dalam belum kita melihat memang belum meratanya akses satu mutu tata kelola pendidikan antar kabupaten kota di Provinsi Bali, berdampak rendahnya kemampuan pendidikan berintegrasi untuk kebutuhan dunia yang modern. Yang kedua, belum optimalnya pemahaman pemuda terhadap nilai kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali. Yang ketiga juga belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda. Yang terakhir adalah kurang kreativitas inovasi maupun keterampilan bagi para pemuda. Sehingga di sini dalam isu strategis ini nanti kita bisa kembangkan, di mana kita akan masuk ke dalam strategi untuk potensi perbaikan gizi di masyarakat. Ini. Adapun sasaran dan tujuan daripada yang kita sampaikan tadi ada tujuannya ada partisipasi pemuda dalam pembangunan, di mana sasaran kita dalam peningkatan gizi itu nanti untuk peningkatan pelayanan pemuda dalam sehingga kita nanti bisa terjangkau dan berkualitas sesuai dengan tujuan atau tuntutan daripada kerja modern yang ada di Bali nanti. Dan yang kedua adalah wujudnya karakter pemuda yang unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal. Karena sasaran yang kita akan kembangkan adalah meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis budaya dalam bentuk pemberdayaan pemuda berbasis desa adat Yohane. Di sinilah nanti potensi kita yang sangat besar dalam peningkatan pelayanan pendidikan berbasis budaya dan sekaligus nanti untuk memberikan peran potensi perbaikan gizi pada masyarakat, kondisi perlibatan pemuda dalam perbaikan gizi di masyarakat. Di sinilah nanti kita akan di sasar ini yang akan menjadi fokus daripada kita, di mana dalam peningkatan gizi di masyarakat ini kita melibatkan Yohane yang dalam hal ini pemuda. Yohane artinya pemuda, kalau istilah Bali itu Yohane, kalau kita lihatkan pemuda dengan potensi yang sangat besar ada di Provinsi Bali dengan desa adatnya yang sangat kental, di mana ada hampir 1.933 desa adat. Desa adat yang ada di Bali, di mana dalam desa adat itu nanti akan ada banjar-banjar atau yang istilah kalau Indonesia itu RW-nya di kampung. Di sanalah nanti basisnya untuk potensi peran pemuda untuk memperbaiki gizi masyarakat. Dengan adanya desa adat sejumlah hampir 1.500 desa adat dengan banjar atau organisasi banjarnya, di dalam organisasi banjar itu ada organisasi pemudana yang namanya Seketune Tuni,
hampir itu seketutinya berada di 8.687 sekeduen tuni atau organisasi kepemudaan yang nanti bisa menjadi potensi besar untuk perbaikan peran pemuda dalam perbaikan gizi di masyarakat. Mana dengan jumlah ketuni yang luar biasa ini jadi punggung daripada desa untuk bisa menginformasikan di mana potensi untuk perbaikan gizi di masyarakat itu kita dapatkan dengan dibantu juga dengan adanya kita juga di Bali juga pernah ada penyuluh untuk ke masyarakat melalui desa adatnya yang hampir kita mempunyai 1000-an lebih penyuluh yang tersebar di seluruh Bali di 1493 atau 1500 kurang lebih 100 desa adat itu, sehingga kita nanti para pemuda-pemuda Bali sangat berperan aktif untuk meningkatkan gizi masyarakat guna menuju kemajuan daripada bangsa kita. Ini peningkatan daya saing kemandirian pemuda kita lewati aja, mana dalam usaha-usaha kegiatan tersebut dalam saing itu ada beberapa kegiatan, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk daya saing pemuda. Kita lanjut ke peran pemuda dalam perbaikan gizi masyarakat, di mana yang pertama seperti yang saya katakan tadi, pelibatan organisasi pemuda berbasis adat dalam melakukan perbaikan gizi di masyarakat ini sangat besar sekali di Provinsi Bali dengan apa yang saya sampaikan tadi, dengan potensi pemuda yang sudah terorganisir, yang sudah terorganisasi di Banjar-Banjar, karena setiap desa Banjar ada dengan anggota setuni-tuninya. Yang di Banjar ada 10 tuni, dalamnya hampir anggota sekitar 100 sampai 200 orang dalam perbaikan gizi di masyarakat untuk menginformasikan bagaimana pentingnya gizi di masyarakat. Yang kedua, melakukan edukasi program pembinaan dan pemberdayaan pembangunan gizi dan stunting. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, edukasi program pembinaan yang dilakukan oleh Yohane atau pemuda yang sudah kita berikan informasi untuk mensosialisasikan kegiatan perbaikan peran pemuda dalam perbaikan gizi di masyarakat ini, sehingga edukasi mereka kepada masyarakat akan nyambung dengan adanya informasi untuk perbaikan gizi di masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan mutlak diperlukan salah satu komponen atau utamanya melalui perbaikan gizi masyarakat, khusus pada remaja. Seperti apa yang disampaikan tadi dengan Bapak Asep, remaja memang sangat potensi untuk memberikan informasi atau diberikan informasi atau memberikan informasi kepada masyarakat di mana pentingnya perbaikan gizi itu untuk mensejahterakan atau menyehatkan masyarakat kita di Indonesia. Yang keempat adalah perbaikan gizi pada remaja melalui intervensi gizi spesifik, pendidikan gizi, fortifikasi dan suplementasi serta penanganan serta bertujuan untuk meningkatkan status gizi remaja. Rantai integritas masalah gizi atau penyakit tidak menular ini untuk merendahkan kemiskinan. Ini sangat penting sekali dengan potensi kita yang ada di Provinsi Bali, dengan hampir adanya pemuda yang kita organisasi melalui Sekretariat Tuni atau Yohane itu yang ada di Banjar-Banjar dan di desa terdiri dari beberapa Banjar. Organisasi itu sangat mudah nanti kita akan menginformasikan kepada masyarakat melalui pemuda kita, peran pemuda di masyarakat. Lanjut,
peran pemuda dalam perbaikan gizi masyarakat yang kelima itu adalah peningkatan kolaborasi dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi langkah dan terobosan dalam mempercepat pencapaian peningkatan gizi masyarakat. Ini sangat-sangat potensi yang ada di Bali dengan bagaimana peran kita, peran pemuda-pemuda kita dengan jumlah yang banyak, dengan organisasi pemuda yang kita punya di Provinsi Bali, sangat efektif nanti untuk menginformasikan kepada masyarakat, untuk meningkatkan, mencari terobosan, untuk mempercepat tercapainya peningkatan gizi di masyarakat. Yang keenam adalah peningkatan pengetahuan dan peran aktif khususnya dari milenial tentang kesehatan dan gizi. Ini dengan teknologi zaman sekarang, yang sekarang dengan milenial potensi sekali pemuda Bali untuk bisa memberikan informasi pengetahuan yang efektif ke masyarakat, bagaimana pentingnya kesehatan dan gizi untuk peningkatan kualitas daripada sumber daya manusia kita di Indonesia. Yang ketujuh, peningkatan peran media massa dalam kampanye gizi remaja sebagai salah satu upaya untuk penanggulangan stunting. Memang peran media massa tidak kalah pentingnya untuk berpartisipasi untuk mengembangkan daripada potensi peningkatan perbaikan gizi di masyarakat. Peran media sangat-sangat dibutuhkan karena di zaman teknologi sekarang ini peran media menjadi utama dalam menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan peningkatan gizi di masyarakat. Yang kedelapan adalah peningkatan komitmen dan kerjasama antara pemerintah, sektor kesehatan maupun non kesehatan. Peningkatan komitmen kita dan bekerjasama dengan pemerintah sangat-sangat, kalau di Provinsi Bali sangat-sangat terkoordinir, sangat-sangat instan. Komitmen kita untuk meningkatkan kerjasama antar baik pemerintah yang ada di provinsi maupun kabupaten, di mana para pemuda kita yang ada melalui SEKE atau organisasi SEKE dunia mereka sangat-sangat berkomunikatif untuk bisa bekerjasama dengan kita, memberikan informasi kepada masyarakat untuk peningkatan perbaikan gizi masyarakat di Provinsi Bali dengan organisasi mereka yang ada, seperti yang saya katakan tadi adalah sangat efektif atau sangat potensi pemuda pada Bali untuk memberikan informasi berkaitan dengan peningkatan perbaikan gizi masyarakat. Yang selanjutnya, Indonesia membutuhkan remaja yang produktif, kreatif, serta kritis demi kemajuan bangsa. Memang seperti yang saya katakan tadi, memang sangat-sangat diperlukan oleh remaja Indonesia untuk para pemuda yang kreatif dan produktif untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat kita di Indonesia. Di mana hal tersebut hanya dapat dicapai apabila remaja atau pemuda sehat dan berstatus gizi baik. Hal tersebut hanya dapat dicapai apabila remaja dan berstatus gizi remaja baik, sehat, bukan hanya dilihat dari fisik, tapi juga kognitif, psikologis, dan sosialnya. Disinilah peran remaja atau pemuda yang bisa nanti berkontribusi kepada pemerintah Indonesia guna meningkatkan atau menginformasikan di mana pentingnya perbaikan gizi di masyarakat guna menjaga kesehatan daripada semua warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan
mutlak dilakukan. Diperlukan salah satu utama adalah pemuda-pemuda Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan perbaikan gizi masyarakat. Salah satu yang seperti saya katakan tadi, organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang namanya Sekut Peduli yang ada di hampir desa adat semuanya, di organisasi Banjar atau RW di Bali ini untuk meningkatkan masyarakat ini sangat-sangat. Dena, 1 menit lagi ya, Pak. Saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf dan kembalikan lagi dengan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dena atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan paparan dari 3 narasumber yang sangat menarik. Bu Lisa tadi bercerita tentang problem dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti apa arah kebijakan kita untuk pembangunan remaja. Kemudian Pak Asep bicara tentang pengalamannya dengan genre. Kemudian Pak Dana bercerita tentang bagaimana Bali mengoptimalkan peran remaja untuk percepatan perbaikan gizi di Bali. Ya, kita sudah dengarkan sama-sama dan 3 narasumber luar biasa. Kita kasih apresiasi dulu untuk 3 narasumber. Mungkin kita kasih jempol di kolom chat buat ketiga narasumber kita. Sama-sama kita kasih jempol dulu sebelum diskusi tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama kasih jempol. Sudah? Belum? Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, saya sudah melihat ada satu, Ibu Siti Aisyah Rahmi. Silakan, Ibu Siti Aisyah Rahmi terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin, saya Teti Rosniawati, Pak, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tepatnya saya di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, unitnya di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Salah satu tupoksi dari unit kami adalah melakukan pemberdayaan kepada komunitas pendidikan. Jadi dalam hal ini kami Badan POM secara rutin melakukan intervensi ke sekolah, Pak, ke sekolah ya, baik SD, SMP, SMA, bahkan saat ini sih untuk mahasiswa juga kami melakukan intervensi ya dalam rangka melibatkan mahasiswa sebagai atau berpartisipasi dalam melakukan pengawasan keamanan pangan. Nah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, kami melakukan pemberdayaan keamanan pangan terhadap komunitas pendidikan. Tadi saya menyimak presentasi dari narasumber yang pertama ya, bahwa ada beberapa pesan kunci di mana ada poin-poin pendukungnya ya Pak tadi. Nah, di dalam pesan kunci itu memang saya tidak melihat bahwa poin pendukung untuk melaksanakan pesan kunci itu adalah salah satunya terhadap kesadaran si generasi milenial ini ya, atau Gen Z terhadap keamanan pangan. Saya rasa penting karena apa? Pangan yang aman itu adalah pangan yang terbebas dari 3 bahaya ya. 3 bahaya, baik bahaya mikrobiologi, kemudian fisik, kimia gitu ya. Nah, jika pangan mengandung salah satu bahaya tersebut, itu tentu akan menyebabkan masalah ya Pak ya. Salah satunya misal gitu ya, terkait stunting ini. Artinya apa? Pangan yang aman ini sangat berperan dalam mencegah dan mencegah kekurangan nutrisi pada anak. Karena ketika makanan tercemar, misal ada kandungan mikrobiologi, contohnya misal salmonella gitu ya Pak, yang bisa menyebabkan anak akhirnya terjadi diare dan lain-lain, itu kan akhirnya penyerapan zat gizi yang tadinya makanan mungkin mengandung vitamin, mineral dan lain-lain, itu kan tidak menjadi terserap oleh tubuh gitu ya Pak, karena diare tadi gitu. Jadi saya mengusulkan barangkali di dalam pesan kunci tadi mungkin dan poin pendukungnya selain pangan harus bergizi dan berimbang, mungkin ditambahkan konsep amannya gitu ya. Betul. Terima kasih Ibu. Ya mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas ini usulan untuk Bapak Ibu pengambil kebijakan, mungkin pesannya terkait dengan keamanan pangan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Bu Duma Simbolon
mungkin untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti kita 2 pertanyaan lagi, setelah itu dijawab oleh narasumber ya. Bu Duma mungkin bisa langsung ke pertanyaannya ya Bu, karena kita waktunya memang sangat terbatas. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Duma dari Badan Ketahanan Pangan. Menarik sekali terkait materi saat ini, bagaimana kita mempersiapkan generasi Z. Jadi saya membayangkan generasi Z ini seperti pabrik yang besar gitu ya Pak. Bagaimana kita menghasilkan produk yang betul-betul berkualitas. Kolaborasi antara narasumber Ibu Woro dan Pak Asep itu mungkin membuka ini saya gitu Pak. Apa sih yang bisa kita lakukan ke depan untuk membuat pabrik yang besar ini sehingga kita bisa betul-betul menghasilkan produk yang berkualitas tadi gitu. Karena miris melihat hasil penelitian tadi Pak, bagaimana 95% itu memang kondisinya tidak makan sayur dan buah. Gitu juga anak-anak di rumah gitu ya. Edukasi dari orang tua saya kira sudah cukup baik gitu ya, dari sejak kecil dibiasakan makan buah, tetapi dengan berkembangnya ketersediaan makanan gitu ya di pasaran itu merubah pola itu. Mungkin itu yang perlu harus dikejar Pak, bagaimana kita merubah itu semua gitu. Mungkin kalau sumbang pikiran saya dimulai dari sekolah. Tadi dari hasil penelitian juga 57% peran guru itu telah terbukti gitu untuk bisa didengar oleh anak-anak generasi Z ini. Mungkin itu Pak sumbang pikiran dari saya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Duma. Bapak Ibu sekalian, barusan saya diingatkan oleh host. Kita jam 11 harus kembali ke main room. Kita hanya punya waktu 7 menit nih, kurang lebih. Bolehlah 10 menit gitu ya, untuk diskusi, menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan saya batasi terlebih dahulu, 2 pertanyaan, karena nanti para narasumber harus menjawab. Baik, mungkin saya mengundang para narasumber untuk menjawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Pertama dari Bu Teti, dari BPOM, terkait dengan pesan. Tadi mungkin Bu Lisa bisa menyampaikan ini, terkait dengan pesan tersebut. Kemudian dari Bu Duma, bagaimana kira-kira kita mengubah kondisi yang ada saat ini gitu, terutama terkait dengan pola konsumsi dan yang lain-lain. Tadi Bu Numa menyampaikan di sekolah gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan di chat yang mengatakan bagaimana koordinasi lintas sektor, bagaimana melibatkan Kemendikbud gitu ya. Nanti mungkin ini bisa dijawab sekalian oleh para narasumber, termasuk pengalaman Bapak dan Ibu di Bali dari Dinas Pendidikan, bagaimana keterlibatan Kemendikbud untuk mendorong remaja ini. Tapi jangan lupa 37% itu 33% remaja itu di luar sekolah. Nah ini juga gimana kita mengatasinya nih. 32,3% remaja putri itu di luar sekolah. Bagaimana kita mengintervensinya untuk yang ini. Mungkin saya beri kesempatan Bu Lisa terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu kemudian Pak Asep dan terakhir Pak Dena. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya pikir tadi yang disampaikan Bu Teti itu bagus sekali ya. Ini sebagai masukan ya. Artinya memang tidak hanya bicara tentang kecukupan pangan, tapi juga bicara tentang keamanan pangan ya. Ini menjadi sangat penting sekali. Karena memang sekarang pola makan anak-anak ini luar biasa berubahnya ya dibandingkan kita. Kalau dulu kita 4 sehat 5 sempurna tuh kayaknya lekat banget di otak kita gitu ya. Nah, ini generasi kita nih. Tapi generasinya anak-anak ya udah masa yang snack-snackan yang macam-macam lah gitu ya, yang dengan kita mungkin dari sisi konten gizinya kita juga kelihatannya juga masih mempertanyakan juga ya. Nah ini yang juga menurut kami menjadi sangat bagus sekali. Terima kasih masukannya Bu Teti untuk mengingatkan mengenai pesan kunci tentang kesadaran terkait dengan keamanan pangan ya. Ini yang nanti harus kita ingatkan. Lalu ini juga sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Duma tadi, bahwa pesan-pesan ini juga harusnya bisa disampaikan melalui sekolah. Namun kembali lagi yang paling utama memang adalah keluarga, karena sesuai tadi yang disampaikan oleh dari BKKBN bahwa yang dekat itu adalah teman atau enggak keluarga gitu ya. Jadi memang dengan perubahan tatanan kehidupan kita ya, kita mengakui ya bahwa sekarang ini kan tatanan kehidupan kita di dalam berkeluarga ini sangat jauh berbeda sekali ya, jauh berubah sekali gitu, sehingga kita dihadapkan pada kesibukan-kesibukan yang luar biasa, yang dulunya mungkin hanya bapaknya yang bekerja, sekarang bapak dan ibu bekerja gitu, jadi kedua orang tua bekerja, sehingga pengasuhan anak ini diserahkan kepada mungkin pengganti ya, jadi di sini apakah itu asisten rumah tangga ataukah ada keluarga besar yang kemudian menggantikan pengasuhan ini. Nah ini yang seringkali jadi terabaikan dalam hal
pengasuhan anak dalam hal pendidikan terkait dengan pola makan yang baik dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana menguatkan keluarga juga. Kami memang melihat bahwa satuan pendidikan menjadi satu kunci, tapi benar yang disampaikan oleh Pak Iing bahwa ada juga anak-anak kita yang tidak ada di dalam satuan keluarga, tidak ada di satuan pendidikan, tapi mereka ada di keluarga, bahkan ada yang tinggal di panti-panti. Jadi yang di tempat istilahnya yang mungkin bukan keluarga mereka, yang ada di panti, ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ada anak-anak yang macam-macam, yang terlantar dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu menjadi perhatian kita, artinya menguatkan komunitas masyarakat, menggalang kesadaran di tengah masyarakat ini juga menjadi sangat penting. Gerakan-gerakan masyarakat menjadi sangat penting juga untuk mengawal upaya-upaya kita di dalam memastikan anak-anak kita itu terpenuhi dari sisi gizinya. Ini yang menjadi sangat penting juga. Jadi saya setuju mulai dari sekolah. Tadi juga ada pernyataan dari Pak Farid dari Kemdagri di chat bahwa ayo dong digerakkan lagi makanan tambahan. Zaman dulu kita punya makanan tambahan dari sekolah gitu ya. Nah, apakah ini yang juga mungkin dari Kementerian Pendidikan juga mulai bisa memikirkan hal tersebut gitu ya untuk bisa mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak. Termasuk tadi ada sekalian pertanyaan tadi disampaikan di chat juga nih Pak Iing, kok kayaknya menarik juga. Gimana kalau uang jajannya terbatas? Kalau zaman saya anak-anak saya masih sekolah, saya bekelin. Jadi memberikan bekal makanan kepada anak-anak sehingga kita tahu yang dimakan oleh anak-anak kita gitu. Jadi tidak diberi uang jajan malahan. Anak-anak saya tidak pernah saya berikan uang jajan. Karena saya khawatir malah digunakan untuk membeli macam-macam. Jadi lebih baik disiapkan makanan. Kalau memang tidak bisa, biasanya di sekolah-sekolah itu ada kelompok-kelompok ibu yang mengelola makanan, menyediakan makanan bagi anak-anak didiknya. Ini adalah pola-pola yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa memastikan bagaimana kualitas asupan pangan ya dari anak kita gitu ya. Itu mungkin bisa kita lakukan. Kesadaran, ada kebersamaan di sini, baik dari apakah itu keluarga, dari satuan pendidikan maupun dari masyarakat yang harusnya bergerak bersama untuk memastikan anak-anak kita terpenuhi dari sisi gizinya. Saya pikir dari Bali ini banyak juga ya contoh-contoh baik ya kalau menurut saya. Nanti dari Pak Dana nanti dari Bali bisa menceritakan, apalagi kelekatan budaya ya. Kalau saya bilang di Bali ini sangat bagus ya dengan adanya kegiatan-kegiatan tadi yang di lingkup masyarakat ya Pak ya. Kemarin saya baru melakukan kajian juga untuk perlindungan anak di daerah wisata. Itu luar biasa sekali bagaimana kemudian mereka menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang produktif bagi si anak sendiri, dan bagaimana perhatian dari lingkungan untuk si anaknya itu juga cukup besar. Jadi menurut kami ini mungkin sebagai contoh yang baik, nanti bisa Pak Dana bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Iing. Kira-kira itu jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risa. Ada 3 poin ya dari Bu Risa. Pertama, setuju keamanan pangan itu penting. Kedua, mungkin perlu dibawain makanan dari rumah nih untuk menjamin bahwa mereka mengkonsumsi makanan yang memang pasti sehat, pasti aman, pasti beragam gitu ya. Kemudian tadi mulai dari sekolah, bagaimana sekolah bisa memastikan itu semua, dan jangan lupa untuk anak-anak yang di luar sekolah. Terima kasih Bu Risa. Selanjutnya saya mengundang Pak Asep. Pak Asep, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iing. Saya mungkin nggak semua ya Pak Iing, jadi yang ini aja yang relate. Yang pertama dari Pak Farid tadi ya, Pak Farid. Assalamualaikum Pak Farid dari Kemendagri, teman saya nih. Jadi memang Pak Farid tadi menanyakan bisa nggak katanya generasi Z tuh mengalami apa yang juga dialami oleh generasi X dulu ya. Ada ada dikasih makan apa, kasih makan apa gitu. Jadi memang kalau menurut pepatah kan setiap zaman ada masanya ya, dan setiap masa ada orangnya. Jadi mungkin caranya saja yang menyesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan si remaja zaman sekarang, caranya, metodenya, substansinya dan lain sebagainya. Jadi memang miris betul sih kalau mereka ditanya apa makanan favorit nih remaja nih, kebanyakan mereka itu bilang cilok, cireng, boba ya, minuman itu, cimo dan lain sebagainya. Terus apalagi tuh yang ada kuah-kuahnya itu. Dan itu memang kalau dilihat dari kandungan gizi juga tidak optimal gitu ya.
Jadi memang tadi sih salah satu intinya ya peran keluarga, peran teman sebaya. Jadi mereka dikasih informasi dulu makanan yang baik, yang memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh remaja itu seperti apa. Nanti mereka yang akan menyampaikan dengan cara-cara mereka gitu. Nah, kemudian tadi mengenai apakah sudah dilakukan mulai jalur pendidikan. Kalau di kami di BKKBN itu kan pusat informasi dan konseling remaja itu ada di 2 jalur. Satu jalur pendidikan di sekolah-sekolah ya, dari mulai SMP ya untuk remaja awal, kemudian sampai ke perguruan tinggi untuk remaja akhir. Itu mereka yang menyasar mereka. Kemudian juga ada jalur masyarakat. Itu tadi salah satunya untuk memberikan layanan, mengcover remaja-remaja yang tidak mengakses sekolah, yang tidak ada di sekolah. Jadi bisa di Karang Taruna, bisa di Pramuka, bisa di remaja masjid, remaja gereja dan sebagainya. Itu remaja itu bisa dibentuk di sana. Dan juga aktor-aktornya dari mereka juga. Nah, memang kalau melalui kurikulum beberapa dari cerita senior-senior saya juga di BKKBN sudah diinisiasi dari dulu bagaimana untuk masuk ke kurikulum, tapi memang dari pihak Kemendikbud keberatan karena menurut mereka muatan titipan materi untuk anak remaja di sekolah itu sudah banyak yang ingin menitipkan dan lain sebagainya, sehingga salah satu opsinya tadi jadi melalui ekstrakurikuler seperti UKS, PIK remaja, kemudian forum anak sekolah dan sebagainya. Jadi itu memang dioptimalkan dengan cara-cara seperti itu, dan juga mungkin dengan guru pembinanya, karena di PIK remaja jalur pendidikan itu guru BP, guru olahraga biasanya itu menjadi pembina PIK remaja atau pembina UKS gitu. Jadi mereka juga diberikan pelatihan supaya tadi tetap ya antara teman dan lingkungan itu juga harus sama. Jangan sampai temannya bilang A, sementara lingkungannya bilang B. Jadi nggak inline. Jadi memang yang bagus itu gurunya, lingkungannya diberi informasi yang sama, teman sebaya juga diberikan informasi yang sama, sehingga nanya ke sini benar, nanya ke sini juga benar gitu. Jadi nggak beda ini. Mungkin itu Pak Iing dari saya. Terima kasih Pak Asep atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab beberapa pertanyaan yang baik secara langsung maupun lewat chat ya. Selanjutnya dari Pak Dena, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mesin. Saya tertarik juga seperti apa yang disampaikan tadi penanya Ibu Duma, kerjasama dengan Kemendikbud berkaitan dengan peningkatan gizi di masyarakat. Dulu ini bercerita sedikit, dulu pernah kami di Provinsi Bali menyelenggarakan dengan namanya PMTES, pemberian makan tambahan untuk sekolah, yang sangat efektif sekali untuk peningkatan gizi pada anak-anak, khususnya di sekolah-sekolah. Apa yang disampaikan tadi dengan Bu Lisa juga memang kami setuju sekali, nanti kita akan masuk di dalam sekolah untuk memberikan informasi bagaimana pentingnya itu gizi untuk peningkatan sumber daya manusia kita ke depannya, dengan masuk di sekolah memberikan informasi pentingnya gizi yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama peningkatan gizi di masyarakat melalui sekolah itu sangat-sangat kita apresiasi dan sangat-sangat mendukung kalau memang peningkatan gizi di masyarakat masuk ke dalam seperti apa sampaikan Pak Asep tadi, dalam kurikulum. Memang selama ini kurikulum masih terbatas dengan pembelajaran yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuannya saja. Tapi terlepas daripada itu, dengan informasi yang diberikan oleh seperti yang Pak katakan tadi oleh Pak Asep, dari guru olahraga dan guru-guru yang lainnya untuk memberikan informasi bagaimana pentingnya peningkatan gizi dengan pembelajaran yang ada, dikolaborasikan ke dalam pembelajaran yang namanya sekarang tematik, itu sangat-sangat potensi untuk memberikan informasi berkaitan dengan bagaimana pentingnya gizi untuk anak-anak remaja, khususnya pemuda pada umumnya, sehingga melalui sekolah lah informasi itu didapatkan dengan informasi apa yang baik untuk gizi kita, untuk anak-anak didik kita, meningkatkan gizi masyarakat pada umumnya. Mungkin itu Pak
Muslim yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kurang lebih. Terima kasih Pak Dena. Bapak Ibu sekalian. Mohon izin menambahkan sedikit Pak. Ya, Pak Asep, mangga. Silakan. Tadi ini dari pertanyaan dari Pak Sugeng nih menarik juga nih. Bagaimana dengan penggunaan digital platform? Nah ini yang tadi saya bilang setiap masa ada zamannya. Jadi digital platform ini yang memang menjadi salah satu yang harus digunakan gitu ya, untuk menyasar memang remaja-remaja yang Gen Z ini, karena yang sejak lahir mereka pegang HP gitu ya. Jadi pendekatan seperti ini yang ini. Nah di kami ada media sosial ya, ada Instagram Genre Indonesia, itu bekerja sama dengan platform Dokter Gen Z yang dibentuk dulu dengan kerjasama dengan JHCCP ya. Nah di situ memang ada program yang konsultasi online. Jadi remaja-remaja genre itu kan memang yang sudah kuliah itu biasanya mereka kan ada yang kuliah kedokteran, atau ada yang sudah lulus dokter, juga ada yang kuliah psikologi, atau juga ada yang sudah lulus menjadi psikolog. Nah mereka dijadikan sebagai narasumber. Jadi memang setiap minggu sekali itu ada live IG ya, itu ada curhat di situ. Jadi setiap remaja yang punya masalah, punya keluhan dan lain sebagainya terkait cashpro dan juga gizi itu bisa konsultasi di forum itu gitu. Jadi bisa menanyakan langsung atau bisa ngirim via hotline dan lain sebagainya. Jadi memang betul ini salah satu yang memang harus digunakan untuk menyasar generasi Z terkait soal apapun termasuk cashpro dan gizi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktunya memang sudah habis, jadi kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih buat para narasumber yang sudah menyampaikan materi sangat luar biasa, dan para peserta yang juga sangat antusias. Banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab, jadi nanti kita akan sampaikan hasil diskusi kita pada sesi pleno.